Hai, ini adalah Nintendo DS. Dirilis pada tahun 2004 untuk versi pertamanya atau yang dikenal dengan Nintendo DS Fat. DS adalah singkatan dari Dual Screen. Tipe dari Nintendo DS ini ada beberapa tipe. Yang pertama ada Nintendo DS Fat. Kedua adalah Nintendo DS Lite yang Nuvi punya ini. Dan versi-versi setelahnya ada berbagai macam, ada Nintendo DSi, DSi XL, dan ada Nintendo 3DS. Penasaran? Tonton videonya ya. Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi di channel Novi Home. Di video kali ini Novi akan membahas sebuah konsol game lagi, handheld game, yang salah satunya adalah buatan dari Nintendo. Teman-teman mungkin sudah tahu di intro ya. Ini dia. Namanya Nintendo DS. Nah, Nintendo DS ini adalah salah satu handheld konsolnya dari Nintendo. Ini di zamannya dulu, ini bisa dibilang keren banget ya. Jadi ada dua layar, terus gamenya juga asik-asik, lucu. Nah, ini kita review dulu. Ini dari tempatnya sih sebenarnya tempat lama ya. Dulu Novi ini beli udah lama. Novi beli ini di toko hijau. Dulu harganya sekitar 150.000. Mungkin sekarang juga sama, 150 sampai 200 sampai 300.000 lah. Tergantung kelengkapan. Dan Novi punya yang putih. Ini sudah ada soft case-nya ya. Sudah ada hard case. Jadi udah ada, makanya agak mengkilap gitu. Dan di sini kita lihat dulu dari fisiknya lumayan mulus sebetulnya kalau yang punya Novi ini. Cuma udah agak yellowing aja di beberapa tombol. Jadi kalau biasanya kalau dulu itu kita main Nintendo DS ini itu pakai kaset cartridge. Nah, sekarang karena udah bisa dibajak ya. Jadi kita pakai R4H. Itu kita tinggal masukin micro SD di dalam sini. Nah, micro SD. Jadi ada di dalam sini micro SD-nya, kita tinggal masukin aja ROM-nya dan tinggal main. Jadi di punya Novi itu waktu itu 150 dapat unitnya, charger, kotak, sama ini case. Novi nggak beli case ini terpisah. Terus dari sisi kirinya ini ada LR biasa, ada port charging, ada port cartridge, ada stylus. Terus ada volume. Ini ada buat jack audio. Nah, ini cartridge lagi sebetulnya, cuma untuk cartridge GBA. Teman-teman bisa cari sih, ada cartridge sendiri jadi untuk main Game Boy Advance di NDS. Nah, kita buka ya. Dari sininya sih sebetulnya masih cukup bagus ya. Ini masih empuk. Ini speaker, angle-nya juga masih kuat, masih kencang. Terus dari tombolnya masih enak semua. Touchscreen juga Novi betulnya udah coba dan masih asik. Untuk di tahun 2021 sih sebetulnya oke-oke aja, dan gamenya sebetulnya kalau khusus untuk Nintendo sendiri menurut Novi gamenya itu eksklusif dan unik-unik. Jarang ada di konsol lain, apalagi di handphone gitu ya. Jadi keren-keren lah, unik. Kalian susah juga untuk nemuinnya di konsol lain. Kalaupun ada biasanya udah remake dan nggak asli dari konsol ini sendiri. Paling kalian bisa main di emulator. Sebetulnya main di emulator itu ada plus minusnya ya. Kalau menurut Novi lebih enak yang on handheld seperti ini, jadi lebih feelnya ada dan lebih asik sih, karena baterainya sendiri kan kita nggak perlu takut ya. Kalau di emulator itu kan habis baterai handphone ya udah nggak selesai, nggak bisa main. Kalau di handheld kayak gini tuh enak ya, isi full
biasanya sih Nuvi kalau isi full bisa sampai dari 0 ya. Biasanya Nuvi main di low sound itu sekitar 5 jam sampai ya 6 jam lah. Ya kita coba aja ya. Ini powernya di sini. Nah, ini karena sudah pakai cartridge, tadi udah pakai Edge, jadi dia nggak masuk ke home menu yang biasa. Jadi kita masuk ke home menu yang Edge. Tinggal kita masuk ke games dan kita pilih di folder mana kita taruh game. Kalau Nuvi di sini taruhnya di folder games, dan ini dia ada beberapa games. Sebetulnya untuk ini Nuvi pakai 8 GB aja udah bisa sekitar 30 sampai 50 game ya, tergantung size gamenya juga. Ini juga salah satunya gitu. Kalau kita main di handheld itu ya memori kita fokuskan buat game aja, nggak perlu kita bagikan. Kalau di handphone ada buat musik, foto, audio yang lain, ada games, mungkin games lain yang ada di memori kita. Kalau kita kan di sini bisa langsung fokus aja gitu ke satu game. Dan kita coba aja nih teman-teman Nuvi, kita coba salah satu game yang legendaris lah. Super Mario mana ya? Super Mario. Nah ini ada, kalau kita pakai Edge kita bisa pilih untuk cheat, jadi kita tanpa cheat aja ya. Dan Nuvi alhamdulillah dapat unit yang normal banget sih. Lihat ya, walaupun udah yellowing tapi masih bagus lah. Kita coba pakai. Dan game-game Nintendo itu lucu. Nah, lihatnya kayak Mario gini. Ini kan ikoniknya Nintendo ya. Sebetulnya di luar daripada ini juga banyak game-game ikonik lucu lainnya. Kita main ya. Kalau kemarin teman-teman lihat video yang GameBot, itu kan ada Super Mario juga, tapi dia versi SNES dan NES. Dan yang ini versi Nintendo DS. Ini asik, lebih grafisnya lebih bagus ya. Kita coba lagi. Maaf ya, agak noob nih, nggak kelihatan soalnya. Ayo. Game-game di Nintendo DS juga masih asik sebetulnya untuk kalian mainkan, bukan cuma anak kecil ya. Paradigma untuk gaming sekarang itu game bukan buat anak kecil, apalagi buat para pecinta pengkoleksi game-game yang retro. Ini agak-agak retro sih sebenarnya, nggak full retro, cuma agak-agak retro. Ini bisa jadi pilihan untuk kalian miliki dan kalian mainkan. Nah ini asik. Nah kurang lebih seperti itu. Nah kita kalau mau ganti game kita matikan, nyalakan lagi. Dan Nuvi udah masukin banyak game sebetulnya. Variasi game kalian itu kalian pilih sendiri gitu ya. Banyak kok di internet, tinggal kalian download aja, Room NDS. Ini gamenya juga keren-keren sebetulnya. Ada Fire Emblem kalau kalian tahu, ada Mario Kart, Harvest Moon.
Ini keren-keren dan kalian bisa coba sebetulnya gamenya. Dan kalau kalian tanya gimana untuk di tahun 2021 ini masih worth it nggak untuk main Nintendo DS? Kalau menurut Novi, bagi kalian pecinta Nintendo, bagi apalagi kalian yang pecinta game-game handheld yang bukan mobile gitu ya, bukan handphone, kalian harus punya ini menurut Novi. Tapi bagi kalian yang kalau kalian pengen cuma pengen coba-coba aja gitu ya game-game Nintendo, kalian bisa main di emulator sih di handphone, tapi dengan catatan kalian tidak akan mendapatkan feel yang asik. Jujur pasti lebih asik main di handheld daripada di emulator, karena bayangin aja kalau kalian pakai di emulator, kalian berbagi memori, terus kalian juga pasti makan baterai. Apalagi kan handphone kalian pasti pakai untuk kebutuhan lain, dan itu akan memakan banyak apa istilahnya sumber daya lah. Makanya itu Novi lebih merekomendasikan kalian untuk di 2021 ini bagi yang pecinta Nintendo, coba kalian pilih ini juga. Ini keren juga dan asik. Beberapa gamenya juga keren-keren dan 3D juga kok, ada beberapa game yang 3D, kalian jangan sangka. Kurang lebih sampai situ aja yang Novi bisa kasih tahu ke kalian semua. Yang tadi Novi bilang, ini di 2021 masih tetap worth it, masih tetap asik, apalagi buat kalian yang pecinta Nintendo, kalian pasti pengen punya konsol ini. Oke, sampai situ aja. Assalamualaikum.